Reshuffle kabinet kembali jadi teka-teki usai amarah Presiden Jokowi kepada para menteri. Sejumlah nama disebut berpotensi untuk diganti demi memberi tempat bagi pendatang baru koalisi. Isu kocok ulang ditengarai membuat elit partai politik cemas kehilangan kursi. Para menteri dinilai punya agenda politik sendiri. Fokus kinerja pemerintah jadi tidak pasti. Lantas, akankah reshuffle kabinet benar-benar terjadi? Inilah Satu Meja The Forum, Jokowi murka, reshuffle di depan mata. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita. Jangan tepuk tangan. Karena kita belum melakukan. Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah. Saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Reshuffle penting dilakukan, tapi juga jangan terlalu sering, apalagi waktu juga makin mendekat 2024. Dan karenanya evaluasi terkait dengan kinerja menteri itu harus dilakukan secara lebih seksama, terutama menteri-menteri yang punya hubungan langsung dengan tingkat kepuasan publik. Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya di depan umum atas kinerja menteri yang hobi mengimpor. Apakah ini sinyal atau pertanda akan terjadi perombakan kabinet? Inilah yang akan saya bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Jokowi murka, reshuffle di depan mata. Melalui sambungan Zoom ada politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal. Dan nanti juga malam, Mas Mustafa. Kemudian ada pengamat politik, Profesor Siti Zuhro. Selamat malam, Mbak Wiwi. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, kemudian nanti akan bergabung juga politisi dari PDIP, Masinton Pasaribu, dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa, Waketum Jazilul Fawait. Ya. Sebelum kita memulai diskusi, kita coba dengar apa yang persisnya diungkapkan Presiden Jokowi di depan publik terhadap kinerja menterinya. Nggak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diam saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Jangan tepuk tangan. Karena kita belum melakukan. Sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah. Saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Itulah pernyataan Presiden Jokowi di depan umum sejumlah menteri dan gubernur yang hadir. Di studio telah hadir politisi dari PDIP, Masinton Pasaribu. Malam, Bang. Malam, Pak Budiman. Oke, Bang. Saya ingin tanya terlebih dahulu. Ya. Kenapa panggung umum, panggung publik yang digunakan oleh Presiden Jokowi untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja para menteri? Bukan di rapat kabinet atau apa gitu? Tentu beliau pasti sudah menyampaikan itu. Di rapat-rapat kabinet diingatkan kepada jajaran menteri beliau. Dan kemudian di jajaran instansi pemerintahan ya maupun di BUMN tentunya. Nah, itu disampaikan kepada publik, itu kan menurut saya menarik. Menariknya di mana? Menariknya Presiden menyampaikan bahwa ini loh persoalan kita. Oke.
Masa APBN kita dari 2.000 triliun lebih, belanja barang apa segala macam itu hampir 1.000 triliun, ya. Kemudian kok dialokasikan lebih banyak belanjanya itu pada komponen barang-barang impor. Oke. Nah, bagaimana kita mendorong pertumbuhan industri nasional kita, baik itu industri besar, menengah, sampai UMKM segala, kalau kemudian kita ya semangatnya bukan ikut melakukan langkah afirmatif itu, mendorong Produk supaya dalam negeri. tumbuh produk dalam negeri. Buat apa kita mengkampanyekan cinta produk dalam negeri, tapi di sisi yang lain institusi lembaga negara ya dari pemerintahan, kementerian, kemudian BUMN lebih senang impor, kemudian lebih parahnya lagi Bang Budiman, bahwa barang impor itu dilabelin ya, di branding kembali menjadi di Indonesia seakan-akan produk dalam negeri. Itu kan sama aja memanipulasi produk bangsa sendiri. Oke, tapi kalau Bung Masinton baca gitu, sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan kepada publik ya, dengan marah-marah, jangan tepuk tangan, gini aja nggak bisa, tolong copot kalau itu dirut, kalau reshuffle urusan saya, apa? Itu kan menyampaikan bahwa Pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan, dan kemudian Pak Jokowi kan ya kita tahu jarang-jarang marah, tapi ketika beliau ungkapkan seperti itu, beliau sangat marah. Sangat marah? Sangat marah. Kenapa kok nggak cinta pada produk kita sendiri? Ini kan ada satu aspek national interest yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Lah, instansi pemerintahan kok malah sebaliknya. BUMN kok malah sebaliknya. Kemudian yang disampaikan itu sampai menyatakan kita bodoh sekali gitu. Itu kan udah pernyataan yang sangat dalam menurut saya, bahwa ya yang hadir ini aparatur pemerintahan dan BUMN bodoh-bodoh gitu. Nggak punya national interest. Nggak punya national interest. Tidak punya kepedulian pada produk nasional kita gitu. Kita coba dengar ya, coba dengar lagi tadi Bung Masinton, ini kemarahan yang tinggi, tapi mungkin ada juga kemarahan presiden lain, mungkin bisa diputar. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier nggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan. Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu. Itu peristiwa 20 Juni ya, tahun lalu. Bang Mustafa Kamal. Jadi kalau Mas Mustafa lihat sebetulnya ini kemarahan Presiden Jokowi disampaikan kepada publik sebenarnya apa? Apakah semata-mata memang bentuk evaluasi agar publik tahu, atau sebenarnya ada maksud-maksud lain, Mas Mustafa? Mas Mustafa mungkin videonya belum aktif, audionya? Ya, Mas Budiman, terima kasih. Yuk silakan. Jadi apa maksud ungkapan Presiden di depan publik mengungkapkan kemarahannya? Ya, kita kagum ya dengan Pak Presiden Jokowi, mampu mengartikulasikan kejengkelannya, bahkan kemarahannya, bahkan definitif pilihan katanya bodoh begitu. Mungkin itu
tidak semua bisa melakukan itu. Presiden-presiden sebelumnya ada yang marah tapi dia tidak pernah tunjuk hidung. Ada juga yang tidak pernah marah, senyum-senyum, tapi tindakannya mungkin dahsyat gitu ya. Ya. Kalau beliau ini diungkapkan semuanya, detail sekali, lalu kemudian ya kita berharap ya bahwa ini bukan hanya omong-omong saja, tapi memang ada aksi yang real. Karena ya rakyat juga sekarang sedang jengkel juga. Ada yang antri minyak kelapa, ada minyak sawit, ada yang antri di BBM, di pom bensin, ada yang BPJS, antrian di rumah sakit, semuanya jengkel semua. Tapi ya rakyat ini kan tidak tahu persis apa yang terjadi dan tidak berdaya. Nah, kalau presiden ini mengetahui semuanya dengan detail dan yang paling berdaya di Republik ini adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi ya saya berharap kemarin itu jangan sampai ini NATO. Action talk only, atau saya sebut NAJO, no action jengkel only begitu. Maksudnya apa, Mas Mustafa? Not action jengkel only ini apa? Ya kalau cuma kemudian sekedar mengartikulasikan kejengkelan publik, ya itu ya mungkin menaikkan tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi karena mampu merepresentasikan kejengkelan publik. Tapi kalau tidak disertai dengan tindakan, ya ini sebuah kelalaian juga, karena semua hal itu ada di beliau. Yang membuka keran impor ya pemerintah, yang melakukan pengadaan barang jasa ya pemerintah, yang melakukan industrialisasi ya pemerintah juga. Semuanya ada di tangan pemerintah. Kalau pemerintah sendiri tidak bisa melakukannya, kepada siapa lagi? Ya, jangan seperti rakyat biasa. Rakyat biasa jengkel dengan ketidaktahuannya, dengan ketidakberdayaannya, ya pasrah. Nah, kalau presidennya pasrah juga, kepada siapa kita berharap untuk negeri ini? Presiden pasrah. Hari gini ya Pak Mas Budiman ya, hari gini kita menjelang 77 tahun Indonesia merdeka, sudah reformasi, sudah sekian banyak presiden berbeda, kita masih bicara cintai produk dalam negeri. Kita masih bicara itu. Dan kita terenyuh dengan angka-angkanya. 500 triliun di pemerintah pusat, 500 triliun pemerintah daerah, 500 triliun di BUMN, semuanya. Kata Pak Jokowi, kalau 40% aja dibelokin itu bisa sampai mendekati 2% pertumbuhan ekonomi. Padahal kita lagi megap-megap ini pertumbuhan ekonomi. Mas Mustafa, jadi kalau menurut Anda, pertumbuhan ekonomi kita. Mas Mustafa, kalau menurut Anda ini betul-betul jengkel atau gimmick politik sih marah-marah ini? Ya, itu kan tinggal diserahkan pada masyarakat. Ya saya kira kita semua kagum lah dengan Pak Presiden Jokowi. Kagum ya? Beliau itu penyambung lidah rakyat, mampu mengartikulasikan kejengkelan rakyat. Rakyat yang sedang jengkel di mana-mana ini diartikulasikan dengan sangat baik. Puas rakyat gitu. Tapi untuk apa kalau kemudian tidak ada tindakan lebih lanjut? Ya mungkin menaikkan ratingnya di kepuasan publiknya mungkin. Jadi kalau menurut Mas Mustafa, kemarahan-kemarahan serial ini implikasinya lebih positif atau negatif bagi pemerintah? Ya kalau tidak ada langkah-langkah definitif yang sistematis, yang konkret dalam waktu dekat, ini apa yang sedang terjadi? Kalau sudah disebut bodoh, tadi Pak Masinton sudah menyampaikan, itu kalimat yang saya kira di DPR aja susah diucapkan itu. Susah diucapkan, ya, pada betul-betul. menteri-menteri. Betul-betul marah. Apalagi masyarakat, ya diancam dengan undang-undang ITE, nanti penghinaan kepada kepala negara, nanti ada pasal pencemaran nama baik, yang sudah banyak para aktivis yang dilaporkan pencemaran nama baik kalau menyebut kata bodoh. Tapi presiden bebas menyebut kata bodoh. Ya, baik. Jadi saya kira ini menteri-menteri, Mas Budiman ya. Kalau di negara-negara lain dikritik oleh rakyat saja melakukan kelalaian sedikit mundur. Presidennya sendiri tunjuk hidung, namanya disebut, barangnya disebut, tempat di mana harus beli disebut. Kan malu loh menteri-menteri itu. Baik. Dirut BUMN, kepala-kepala daerah mundur harusnya. Baik, Pak Mustafa. Saya ingin dengar perspektif dari PKB, Mas Jazilul Fawait. Jadi kalau Mas Jazil lihat kemarahan presiden ini
Apa sebetulnya yang PKB lihat, Mas Jasil? Ya, marah itu kan wajar saja ya. Pemimpin marah kepada anak buahnya wajar. Tetapi marah itu kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan. Oke. Nah, kalau tidak ada perbaikan ya hanya sekedar marah-marah berarti. Nah, padahal di kepemimpinan itu marah itu sudah tindakan yang kurang pantas dilakukan oleh orang pemimpin, itu marah di depan umum. Nah, tetapi karena kejengkelan dan mewakili masyarakat, karena ekonomi yang lamban, karena pertumbuhan, karena juga penggunaan barang dalam negeri yang kurang dipakai, maka Presiden mengambil langkah yang kurang pantas. Kurang pantas? Ya, iya. Gimana kurang pantasnya? Ya, karena marah di depan orang, padahal kewenangannya kan ada di Presiden. Loh? Ya copot saja kalau memang anak buahnya tidak sanggup bekerja. Nah, kalau mau memamerkan kemarahan, itu nanti rakyatnya juga akan ikut marah-marah. Akan ikut marah-marah ya? Ya, artinya tanpa solusi, tanpa perbaikan, hanya sekedar marah, itu menurut saya sebagai seorang pemimpin begitu. Dan ini kan para pemimpin semua, menteri juga pemimpin di bidangnya masing-masing. Iya. Nah, yang terpenting ada perbaikan setelah itu. Perbaikan ya, itu yang diharapkan. Ya. Oke. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Presiden. Saya bisa melakukan reshuffle loh. Saya bisa melakukan tindakan loh. Nah, kalau ternyata itu tidak dituruti juga, tidak ada perbaikan, berarti ada yang bandel di situ. Yang bandel? Waduh. Iya. Siapa yang bandel, Mas? Ya tentu yang dimarahi Pak Presiden. Oke. Nah, ya, itulah yang menurut saya dinamika kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan menggunakan misalkan ya marah ya. Kalau sebenarnya gini Mas, kepemimpinan Jawa itu marah itu sebenarnya kurang etik kalau di depan umum. Jawa ya. Tapi ini udah sudah jengkelnya memuncak. Memuncak betul ya, sehingga diungkapkan di depan umum ya. Menurut saya ini sudah puncak. Puncak. Puncak kemarahan ini disertai dengan tindakan atau tidak. Oke. Karena cukup alasan untuk Presiden melakukan reshuffle jika memang bandel, nggak dengar arahannya, diminta untuk menggunakan produk dalam negeri nggak dipakai, diminta untuk mempercepat anggaran, ternyata juga nggak jalan. Nah, kalau itu semua tidak dilakukan, maka Presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti para menteri. Gitu. Baik. Nah, dan itu warning kepada menteri sekaligus warning memberikan perhatian kepada rakyat bahwa Pak Presiden ada di pihak rakyat. Bahwa Pak Presiden ini semua kebijakannya untuk rakyat, tidak boleh baik. Dengan kepentingan rakyat. Baik, Mbak Wiwi, kalau Mbak Siti Suruh lihat, apakah kemarahan dari Presiden Jokowi yang kemarin di Bali itu pertanda atau sinyal memang ya ini saatnya untuk merombak kabinet? Tapi jawaban Mbak Wiwi setelah jeda berikut ini.